Soryo yang memenangkan final Prefektur dengan mengalahkan Hitachi dengan skor 4-3, terlihat semua pemain sangat bahagia mengangkat trofi. Namun terlihat cuma Asahi saja yang gak ikutan. Tetapi Kapten dan Daisuke ngajak Asahi buat gabung foto bareng dan Asahi pun tersenyum dan ikut foto. Tentu di sisi lain para pemain Hitachi sangat terpukul dengan kekalahan mereka. Bahkan Kapten Ogi menangis, selama ini kita hanya mengejar kemenangan dan terus berlatih. Meskipun begitu, kami tetap tidak bisa meraihnya. Apakah semua yang telah kami lakukan benar-benar tidak ada artinya? Pelatih Hitachi yang melihat pemainnya menangis, dia berkata, "Meski di usia seperti ini, aku baru sadar bahwa cara berpikir itu bisa berubah. Selama ini aku selalu berpikir, kalau tidak menang maka semuanya sia-sia. Hasil adalah segalanya, itulah yang kupikirkan dan yang kutanamkan ke kalian juga. Tapi, mungkin itu bukan satu-satunya hal yang penting. Kalian benar-benar sudah berjuang dengan baik." Setelah itu, para penonton bertepuk tangan kepada Hitachi yang menunjukkan permainan luar biasa, membuat semua pemain Hitachi terkejut. Lalu Ogi bilang, "Pelatih, anak kelas 1 dan 2, kalau bukan karena kalian semua, kita tidak akan bisa sampai sejauh ini. Sungguh terima kasih." Para anak kelas 3 berakhir sampai di sini, tapi kalian semua. Namun tiba-tiba Yagyu memotong dan berkata, "Kami pasti akan menang lain kali. Dengan sepak bola Hitachi, tahun depan maupun 2 tahun lagi, kami pasti akan mencapai tempat yang lebih tinggi. Kami akan buktikan bahwa semua yang para sampel lakukan tidaklah sia-sia." Kapten Ogi pun tersenyum dan berkata, "Iya, kami akan terus mendukung kalian." Dan setelah pertandingan selesai, Kapten Ogi, Akira, Yagyu, dan Rai sebagai pemain terbaik. Sedangkan di tim Soryo, Kapten Izumi, Sasori, Soki, Makoto sebagai pemain terbaik dan Ichimura sebagai top skor turnamen dengan 8 gol. Nah, selanjutnya pengumuman MVP akan diumumkan. Soshi dan Kurokawa malah sibuk ribut nebak siapa, dan si Soshi sendiri berpikir bakal Sendosan yang dapat. Akan tetapi, tak terduga bagi Soshi karena nama dialah yang disebut. Lucunya Soshi sendiri malah shock beneran gak percaya dirinya menjadi MVP. Tapi para senpai terima aja karena apa yang Soshi tunjukkan di akhir dan kontribusinya di lini belakang. Bahkan Akimizu berkata, "Bukan di final tapi sepanjang turnamen kamu ngasih hasil nyata. Di setiap pertandingan setidaknya sekali Soshi terlibat dalam gol lewat assist atau cetak gol." Lalu semuanya pun berkata ke Soshi, "Itulah, kau nggak perlu meragukannya. Pemilihan ini adalah hasil yang benar-benar kau raih dengan usahamu sendiri." Puji juga bilang ke Soshi, semua orang lainnya juga sudah mengakui kemampuan Soshi-kun, karena bahkan penonton pun memberikan tepuk tangan di mana mereka semua meneriaki nama Soshi. Dan setelah itu Soshi pun diwawancarai atas terpilihnya sebagai MVP. Tapi Soshi malah diam aja karena dia masih nggak percaya. Jadi ini nyata ya, aku berhasil. Dan Soshi malah tiba-tiba banget mengangkat kedua tangannya lalu teriak, "Aku berhasil." Lucunya dia kena omel rekannya karena teriak di depan mic. Lucunya setelah semua selesai, ternyata malam-malam para pemain Soryo lanjut party ke rumahnya Sendosan, di mana mereka semuanya benar-benar mengacau. Tentu saja Sendosan teriak kesal, "Ngapain kalian tiba-tiba datang ke rumahku?" Dan alasannya cuma rumah Sendosan gede banget. Lalu ada Ibu Sendosan tersenyum senang karena melihat banyak teman-teman Sendo. Semuanya beneran rusuh dan Kapten Izumi langsung memanggang daging. Beneran gak memperdulikan Sendosan yang teriak. Dan lucunya Asahi malah kesal melihat Izumi yang masak dengan daging kurang merah. Dia pun dengan berapi-api mengambil alih untuk membakar. Sedangkan anak kelas 1 malah sibuk main bola nendang ke sebuah tembok, membuat Sendosan beneran capek banget melihat semuanya.
Di sisi lain, anak-anak kalem seperti Puji, Soki, dan Kaneko makan santai bareng. Dimana Kaneko nunjukin ke Puji, Soshi jadi terkenal di internet dengan melewati 6 orang pemain dari Hitachi. Hal itu membuat Puji sangat senang karena akhirnya Soshi-kun diakui sama dunia luar juga. Puji pun berpikir mungkin sekarang level Soshi sudah naik sejauh itu sampai gak bisa dihentikan lagi sama pemain sekelas tingkat prefektur. Aku rasa kalau begini terus, Soshi bakal terus berkembang pesat. Kaneko juga bilang waktu baru masuk sekolah dulu Soshi sampai disebut anak gagal. Kalau sampai ikut kejuaraan nasional, aku penasaran Soshi bakal jadi sehebat apa. Dan ternyata Ibu Sendo membuat sosis asli dari Jerman karena faktanya kakek Sendosan itu orang Jerman. Bahkan katanya dia mantan pemain Bundesliga. Tapi Sendo sendiri kurang tahu dan katanya kakeknya mengalami cedera. Dan ngomongin cedera, Sendosan juga berkata dalam hatinya, meski aku sudah kembali, secara fisik aku cuma sanggup 10 menit, benar-benar nyaris habis tenagaku. Dan Sendosan pikir dirinya masih belum cukup, apalagi meski Soshi tampil hebat dan Asahi nggak ada, kekuatan tim langsung turun drastis. Kalau dalam 1 bulan lebih ini nggak bisa meningkat, kami bakalan kesulitan. Nah, lalu ada Izumi bertanya ke Sendo, apalagi mikirin hal sulit sendirian. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan, mungkin gak pantas buat aku sebagai kapten ngomong kayak gini, tapi akhirnya kau kembali jadi Sendo masa depan dan berhasil mencapai satu tujuan. Hari ini setidaknya makanlah yang banyak, bersoraklah dan tertawa. Melihat semuanya pada ribut di halaman, Kapten Izumi berkata, momen terbaik seperti ini harus kita abadikan baik-baik di mata kita. Sendosan pun tersenyum, tapi kocaknya semua orang malah kalah sama anjing Sendosan main bola dan anjing tersebut ternyata bernama Muller. Dan fakta uniknya juga, rumah Sendosan itu ternyata bersebelahan dengan rumah pelatih Miko karena dia sedang mendengar ributnya anak-anak dari Soryo. Para pemain yang pesta di rumah Sendo ternyata para manajer pesta juga di karaoke. Sedangkan Koya nampaknya dia akan kembali ke Jepang karena kita akan menuju kejuaraan sepak bola SMA nasional tersisa 1 bulan lagi. Nah, benar saja Koya sudah pulang ke Jepang, dimana ketika tiba di sekolah ada banner yang besar dengan ucapan selamat atas klub bola Soryo yang masuk nasional. Semua murid kini beneran penasaran apalagi dengan Soshi, dan lucunya Soshi malah jadi star syndrome melayani orang-orang yang datang meminta tanda tangan. Dan tambah lucunya lagi, Soshi beneran jadi besar kepala menikmati popularitasnya. Ya mau gimana lagi, Soshi emang viral di sosmed. Lalu Kurokawa bilang ke semuanya, jangan terlalu mabuk kemenangan, kejuaraan nasional sebentar lagi. Tetapi ada cewek yang manggil Kurokawa, dimana sambil malu-malu gadis itu bilang datang menonton final dan mendukungnya. Aksi terakhirmu beneran keren, dan Kurokawa mendapatkan sebuah surat. Tentu saja Kurokawa, Puji, dan yang lain shock melongo, dan lucunya Kurokawa juga terlihat senang, bahkan dia malah teriak buka jendela, hari ini sungguh hari yang luar biasa. Namun pas mereka mau kembali ke kelas, ada Koya yang datang menyapa semua. Ternyata Koya baru tiba kemarin karena jet lag dan dia minta maaf karena tidak bisa ikut turnamen. Namun Koya juga percaya harganya bisa menang. Tapi pas Kaneko bertanya apa Koya ke Spanyol buat gabung klub, Koya nggak ngasih tahu. Dan Soshi yang masih tertawa bahagia larut dalam euforia, Koya pun mendatangi Soshi, membuat para ciwi semangat dan pengen lihat foto bareng mereka. Tapi lucunya Soshi jadi keringet dingin. Apa kakaknya melihat dia barusan? Dia bakal marah karena aku terlalu senang. Tetapi Koya bertanya, apa Soshi kosong waktu istirahat nanti? Karena sudah lama juga Koya ingin tanding 1 lawan 1 dengan Soshi. Puji dan yang lain shock terkejut, dan bahkan setelah istirahat siang kabar itu tersebar membuat semua orang langsung turun untuk melihat.
Semua orang menyaksikan dua Hidaka bersaudara berduel di waktu istirahat siang. Tapi kayaknya para senpai nggak tahu dan melihat dari kelas mereka. Dan lucunya lagi, si Kurokawa beneran gak peduli karena sibuk dengan surat dari cewek tadi. Sedangkan si Togami juga malah tidur di kelas. Nah, Soshi sendiri malah bengong dan lucunya dia berpikir apa kakaknya mau mempermalukan dirinya habis-habisan di depan semua orang buat jatuhin popularitasnya Soshi. Namun karena itu juga Soshi jadi serius nggak akan membiarkan itu terjadi. Sekaranglah saatnya revolusi dimulai. Dan mereka berdua pun berduel di mana Soshi menyerang dan Koya bertahan. Soshi melakukan manuvernya setelah berhenti mendadak di depan Koya, dan ketika Soshi berlari ke arah sebaliknya Koya, dia pikir udah lolos dan bakalan menang. Akan tetapi tiba-tiba bola sudah ada di kakinya Koya, membuat Soshi terkejut shock dan Koya bertanya, "Ada apa? Kau pikir aku ke Spanyol cuma buat liburan?" Soshi terkejut namun dia juga tersenyum dan meminta buat sekali lagi. Dan Koya juga berkata dalam hatinya bahwa Soshi sudah berkembang jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Adiknya memang aslinya seperti ini. Tetapi Koya pikir itu masih belum cukup dan Koya berkata, "Sebelum kejuaraan dimulai, aku akan membawamu naik ke tempat di mana aku berada." Nah, setelah Soshi kalah duel lawan Koya, kocaknya Soshi malah ngambek dan nangis karena kalah. Karena dari 5 pertandingan, Soshi beneran kalah dan gak pernah menang. Semua popularitas Soshi diambil Koya dan karena itulah Soshi jadi nangis. Ditambah habis duel, Koya nyuruh Soshi latih tanding lagi 1 lawan 1 dengan Koya. Dan setelah semua itu, kocaknya lagi, Soshi tiba-tiba teriak sambil nangis, "Aku akan memicu revolusi." Hal itu membuat Kaneko dan Soki terkejut melihat Soshi yang cepet banget bangkitnya. Nah, kita pergi ke lapangan yang dimana pelatih Miko akan menambah menu latihan. Kekuatan Koya dan Sendo sangat kuat bagi tim kita, tapi kalau kita terus mengandalkan mereka di tingkat nasional, kita akan kesulitan. Mulai sekarang, tanpa memandang siapa yang reguler atau cadangan, hanya mereka yang sedang dalam kondisi terbaik yang akan dimasukkan ke dalam tim. Semuanya pun pada semangat karena tinggal 1 bulan lagi menuju kejuaraan. Gak hanya pemain, pelatih Miko juga terus memberikan arahan dan semangat kepada para pemain. Mereka terus berlatih dengan semangat yang membara. Tetapi ada satu orang yang berbeda, di mana terlihat Kaneko tidak semangat seperti yang lain. Dia sedang melihat Koya dan Soshi latihan duel, membuat Kaneko terkejut karena Soshi dan Koya beneran gila setiap hari terus kayak gitu, bahkan latihan sampai jam 9 malam. Mungkin karena terpengaruh mereka berdua, sekarang hampir semua anggota juga ikut latihan tambahan. Kaneko juga tahu kejuaraan sudah makin dekat, tapi entah kenapa semangatku masih belum sepenuhnya menyala. Bahkan Kaneko kalah sama Fuji yang terlihat sangat semangat pengen ikutan Koya dan Soshi, membuat Kaneko entah kenapa minder melihat Fuji yang langsung masuk aja di antara mereka berdua tanpa ragu. Yang dimana Kaneko melihat seperti garis di depannya, garis yang bisa dilewati semua orang tanpa sadar, tapi untuk orang sepertiku garis batas itu sangat sulit untuk dilewati. Aku tidak mencintai sepak bola seperti halnya Fuji, aku juga tidak punya ambisi setinggi Soshi yang berusaha mengejar kakaknya di tingkat dunia, aku bahkan tidak punya kesadaran setinggi itu terhadap klub ini. Tapi lucunya Kaneko juga benci sama dirinya sendiri. Apalagi dia mengingat momen di mana melihat punggung Soki, Kurokawa, dan Ryose. Nah, ketika Kurokawa dan Soki melihat Kaneko dan memanggilnya, "Apa kau mau pulang?" Kaneko menjawab iya dan ngajak pulangnya makan bareng. Akan tetapi, Soki dan Kurokawa minta maaf karena mereka ingin lanjut latihan sebentar lagi. Hal tersebut menambah Kaneko tambah nggak bisa melewati garis batasnya lagi dan dia pun pulang duluan. Dia juga sadar belakangan ini sering pulang sendirian. Apa aku baik-baik saja terus seperti ini? Kaneko butuh alasan buat melompat ke garis sisi lain itu. Padahal waktu SMP dulu aku bisa berjuang tanpa memikirkan hal seperti ini.
Nah, lucunya Kaneko bertemu para manajer kelas 1, Remy dan Akimizu sedang ngobrol setelah mencuci seragam. Yang dimana Remy terlihat sangat bahagia banget dan semangat karena ternyata dia menjawab itu karena ada Koya-kun. Kayaknya Remy beneran tergila-gila karena Koya, dan Kaneko yang mendengar Remy dan Akimizu terlihat terkejut dan malah langsung tertawa setelah mendengar perkataan Remy yang dukung Koya ada maksud tersembunyi. Tetapi Kaneko terlihat seperti tertawa tapi terluka gitu. Nah, kita ke Kurokawa dan Soki yang masih latihan. Mereka ngomongin Kaneko yang belakangan agak aneh, kayak dia nggak bersemangat gitu. Akan tetapi, tiba-tiba ada yang teriak manggil nama Sasori. Dan ternyata itu si Kaneko yang balik lagi dan minta izin buat ikut juga latihan crossing bersama Sasori, Ichimura, dan Makoto Senpai. Ichimura dan Makoto malah nyengir dan bertanya, apa kau juga mulai ingin menargetkan puncak? Tetapi Kaneko tersenyum dan bilang, aku cuma ingin bisa akrab dan main bareng aja. Hal itu membuat semuanya bingung, tapi Sasori tersenyum dan berkata alasan untuk berusaha itu nggak harus sesuatu yang luar biasa. Sepertinya Sasori Senpai mengerti Kaneko, dan Kaneko sendiri berkata dalam hatinya, alasan kenapa aku bisa bermain sepak bola dengan penuh semangat karena aku ingin berada di lapangan yang sama dengan Kurokawa, Soki, dan Ryose. Kalau itu alasannya, aku merasa bisa berjuang sekeras mereka semua. Pada akhirnya Kaneko ikut latihan tambahan juga, bahkan dia tersenyum dan memberikan jempol kepada Kurokawa dan Soki. Nah, setelah semua itu, kita pergi ke hari penting di mana hari undian untuk pembagian grup kejuaraan akan segera dimulai. Tapi lucunya, Izumi terlihat sangat gugup dan sakit perut. Yang dimana Izumi ditemani bersama manajer Rie-chan. Tapi meski begitu, Izumi beneran gugup banget karena ini undian yang menentukan nasib tim sepak bola Soryo. Dan pada akhirnya, mereka sampai di tempat undian. Yang dimana terlihat ramai sekali orang, apalagi ini disiarkan dan live streaming juga. Dan kocaknya, Izumi malah tambah gugup dan sakit perut. Ditambah lucunya dia teriak berdoa ke Tuhan, tolong berikan aku keberuntungan. Nah, mereka bertemu dengan Sakaki dari Yoin dan Masai dari Takinami yang pernah satu training camp bareng. Masai ingin balas dendam karena kalah telak pas training camp oleh Soryo, dan hal itu membuat Izumi tersenyum dan jadi semangat. Namun Sakaki berkata ini tingkat nasional. Untuk bisa saling berhadapan kita harus melewati banyak sekali lawan tangguh. Dan yang paling mendapat sorotan tentu saja sekolah-sekolah dari generasi emas, apalagi SMA Mei yang jadi tim paling teratas. Tapi Sakaki bilang ada satu sekolah lagi. Namun tiba-tiba ada orang yang baru datang dengan sangat berkeringat. Sakaki kenal orang itu bernama Osaki. Mereka berdua juga saling kenal, dan ternyata Osaki barusan lari 10 km. Karena nggak ada latihan, dia sayang waktu terbuang, dan Sakaki bilang Osaki emang orangnya seperti itu. Dan dia adalah Osaki Shinka dari sekolah Washimi. Dia kapten tim Washimi dengan fasilitas latihan terbaik dan juga termasuk bagian dari generasi emas. Lalu Sakaki di sini memberitahu Osaki dengan Takinami dan Soryo. Dan ketika dia dengar ada Hidaka Koya di Soryo, dia terkejut dan berkata, si orang aneh Hidaka Koya itu ya yang nggak bisa dipahami. Padahal dia sudah di lingkungan terbaik di Spanyol, tapi malah milih kembali ke Jepang. Alasan atau apapun itu aku nggak tahu, tapi kejuaraan SMA ini cuma sekedar batu loncatan jadi pro. Demi karir, aku nggak bisa buang waktu sehari pun. Kalau dia nggak sebodoh itu, seharusnya dia juga paham. Hal tersebut membuat Izumi langsung kesal dan marah, dan ketika Osaki melihat Izumi membawa obat sakit perut di kantongnya, dia ini seperti merendahkan Izumi. Jangan bilang kok sampai segitu tegangnya di acara undian yang bahkan gak ada artinya ini. Dan yang paling ngeselinnya, Osaki bilang Soryo itu kelihatan kecil sekali, bertarung melawan kalian sepertinya gak akan membuatku berkembang sama sekali. Tentu dong, Izumi seketika terlihat sangat kesal dan marah.
Namun kita langsung pergi ke acara undian. Masing-masing perwakilan sekolah sudah maju mengambil undian dan akhirnya giliran prefektur Ibaraki tim SMA Soryo dipanggil. Semua orang membicarakan Izumi karena ini toh tim katanya ada Hidaka bersaudara, apalagi Soshi yang jadi terkenal di internet setelah final. Semua orang penasaran Soryo bakal masuk grup mana, dimana grup A dan B sudah ada monster semua. Sebaliknya grup C dan D relatif ringan karena kandidat juaranya lebih sedikit. Tentu saja Izumi pun berharap masuk grup C atau D, akan tetapi pas dia ingin ngambil undian, dia melihat nomor 23 yang paling atas. Lucunya, Izumi langsung kaget dan memalingkan wajah karena kalau nomor 23 lawannya adalah tim Wasimi. Sakaki juga penasaran Izumi bakalan dapet grup mana. Kalau grup A atau B sih tentu menuju juara sangat terjal karena di sana sudah terkumpul 3 sekolah dari generasi emas, benar-benar grup neraka. Nah, balik ke Izumi lagi, tentu dia berpikir buat menghindari nomor 23. Dia pun berharap bisa masuk ke jalur yang lebih ringan. Akan tetapi, tiba-tiba Izumi malah terhenti sejenak dan berpikir, apakah Soryo yang sekarang begitu lemah sampai harus menghindari grup neraka? Aku sendiri tidak sekuat dia yang bisa tanpa rasa gugup menyelesaikan apa yang harus dilakukan. Tapi Soryo itu berbeda. Seperti yang bajingan itu bilang, mungkin saja undian ini sebenarnya nggak ada artinya karena pada akhirnya siapapun lawannya hasilnya akan sama. Izumi malah jadi terus berpikir dan mengingat perjalanan Soryo yang sangat keras hingga sampai ke titik ini. Bukankah kita selalu berhasil melewatinya? Bahkan jika di grup neraka yang penuh generasi emas sekalipun, jika itu Soryo, kita bisa melewatinya dan jadi juara. Dan yang mengejutkannya, Izumi malah sengaja mengambil nomor 23 dan beneran menantang tim Wasimi. Pertarungan generasi emas akan langsung terwujud. Yang paling kerennya lagi, setelah mengambil undian, Izumi menunjuk Osaki dan berkata, dosa karena meremehkan teman-temanku itu berat, aku akan langsung tunjukkan padamu. Apakah ini benar-benar tidak akan membuat kami berkembang atau tidak? Sebagai kapten, aku tidak bisa diam saja. Nah, setelah hari pengundian, pelatih Miko berkata, lupakan dulu soal undian pertandingan. Siapapun lawan di pertandingan pertama, itu tidak ada hubungannya dengan kita yang merupakan penantang. Yang harus kita lakukan hanyalah menyelesaikan semua latihan. Jadi, mulai hari ini kita akan mengadakan lebih banyak pertandingan latihan. Yang dimana mengejutkan, ada tim SMA Kanojitsu datang dan ternyata Soryo akan sparring lawan Kashima Jutsu Yugo. Tetapi Izumi kaget karena kok anak kelas 3 mereka ikut main bukannya udah pensiun. Dan ternyata Tokura dan Inokari sudah dapat tempat kuliah. Buat kami junior ini cukup merepotkan kalau mereka ikut main terus malah bikin ribut agak menyebalkan. Lalu Ryose mantan rekan Kurokawa dan gengnya berkata, kami datang bukan untuk bikin kalian lebih percaya diri. Dan si Kurokawa bilang, menang lawanmu sama sekali nggak bikin kami percaya diri. Nah, terlihat Inokari menyapa Soshi. Aku tahu betul semua prestasi hebat yang kau raih sejak saat itu. Hari ini tunjukkan seluruh kekuatanmu padaku. Di sisi lain, Tokura juga berkata ke Koya, hari ini jelas nggak akan ada yang nahan diri kan? Gua kasih tahu dulu, kali ini nggak bakal semudah sebelumnya. Dan ternyata sekarang Sendo sudah gabung Soryo. Mari kita lihat kemampuan kalian. Dan dengan ini latihan pertandingan Soryo lawan Kanojitsu dimulai. Tokura jadi penasaran seberapa jauh Soryo berkembang. Kami waktu itu tereliminasi dengan cara yang gak terduga, jadi rasanya masih belum puas. Hari ini di sini aku bakal keluarin semua. Tentu saja kami udah mikirin strategi dan Tokura tiba-tiba teriak, ayo lakukan pressing. Namun Sendo-san yang dikepung, dia melakukan back pass kepada Koya. Dan ketika Koya di press 2 orang juga, dia langsung mengirimkan umpan long ball ke sisi pada Togami. Akan tetapi, baru aja menerima bola, Togami langsung dihadang 2 pemain.
Si Tokura pikir dengan Sendo gabung, semangat lini depan mereka juga luar biasa. Pertama-tama tekan mereka dengan rapat dan tahan di sana. Dan pada akhirnya Togami nggak bisa lewat dan mengirimkan umpan ke tengah pada Sendo-san, yang dimana gokilnya Sendo tersenyum dan membuat Tokura langsung kaget dan tersenyum juga bertanya-tanya apa-apaan itu. Dan ternyata pertandingan di skip sudah usai dengan kemenangan telak Soryo 5-1. Hal itu membuat Tokura nggak nyangka dengan tambahan Sendo, Soryo bisa langsung berubah sejauh ini. Kalau mereka main kayak gitu di nasional bakal jadi yang disebut era emas. Tetapi ada hal yang unik karena si Koya ternyata langsung gak ada dan gak kelihatan. Dan ternyata Koya langsung pergi ke Tokyo. Yang dimana mengejutkan ternyata Koya bertemu dengan L atau Eru. L tertawa melihat Koya karena beneran melihat Koya jadi anak SMA. Suasananya beneran beda dibandingkan waktu kau di Spanyol. Saat itu kau adalah sosok yang jauh lebih menakutkan. Koya hanya tersenyum, lalu L memberitahu ada tamu spesial yang datang untukmu. Salah satu dari kami yaitu anggota generasi emas. Yang dimana muncul salah satu anggota generasi emas dari Brazil bernama Torumari. Hal itu membuat Koya kaget dan kocaknya si Torumari salah orang dan ternyata Toru datang jauh-jauh dari Ishikawa. Tadinya L pengen ngajak semuanya, tapi untuk kalian ini sudah cukup karena Koya dan Torumari ternyata akan langsung bertarung di pertandingan pertama kejuaraan. Toru awalnya sempat kaget, tapi niatnya emang datang ke Jepang buat bertarung dengan Koya. Sekarang aku senang sekali, gak bisa ditahan lagi. Maaf untuk 4 orang lainnya, tapi kesempatan untuk mengalahkanmu akan ku ambil untuk diriku. L terlihat tersenyum dan setelah itu dia bilang sudah cukup, mari kita mulai masuk ke pokok pembicaraan, yang dimana L bertanya ke Koya alasan kenapa kau kembali ke Jepang. Tapi kita nggak bahas L dan Koya. Sebenarnya Koya udah ngasih tahu juga dari awal. Dan sekarang keesokan harinya ternyata Soryo sparring lagi lawan Kanojitsu dan berhasil menang lagi 3-0. Tokura pun memuji Soryo, meski tim mereka hampir berisi pemain kelas 1 dan 2, kalian bisa sejauh ini. Aku juga sebenarnya ingin menang setidaknya sekali. Kami sudah meluangkan waktu untuk latihan bareng kalian, kalau sampai kalah di pertandingan pertama, jangan harap kami bisa terima. Nah, pelatih Kanojitsu berkata ke pelatih Miko, meskipun aku sendiri tidak suka berjudi, kalau harus bertaruh siapa yang akan juara, tanpa ragu aku pasang ke Soryo. Memang akan sulit di turnamen nasional pertama kali ini, tapi jangan terbebani, lakukan saja seperti biasanya. Dan ternyata kali ini tuh Soryo yang datang ke Kanojitsu. Pas mereka mau berangkat pulang, tiba-tiba pelatih Miko ngajak buat mampir sebentar ke suatu tempat, yang dimana mereka semua diajak ke kuilnya Kashima. Lucunya Kurokawa dan Soshi bingung kenapa dibawa ke tempat seperti ini, dan pelatih Miko pun menghela nafas karena kalau sudah datang ke sini ya cuma satu, berdoa pada dewa. Pada akhirnya semua pemain masuk, tapi Togami pikir ini nggak ada gunanya. Soalnya menang atau kalah itu semua tergantung kemampuan sendiri, dan Soshi malah berpikir sama, akan tetapi Asai tersenyum seram. Diikuti dengan para senpai kelas 3 karena ternyata mereka sudah melakukan semua hal lain yang bisa dilakukan. Selama 2 tahun setengah ini, 365 hari 24 jam, pusat hidup kita hanyalah sepak bola Soryo. Teknik, fisik maupun strategi sudah ditempa habis-habisan oleh pelatih. Satu-satunya yang masih tersisa untuk dilakukan hanyalah mengandalkan doa pada dewa ini. Mungkin saja ini hal yang tak ada artinya, tapi bahkan itu pun kalau sudah kita lakukan semua, aku ingin menghadapi turnamen nasional dengan segalanya. Tetapi kocaknya, anak kelas 2 ninggalin dompet mereka dan minta koin receh. Pada akhirnya mereka semua berdoa. Koya pikir pasti doa semuanya sama. Dengan Soryo, kami akan menyambut turnamen terakhir yang sesungguhnya. Semoga bisa, walau hanya sedikit, semoga tim ini bisa terus bersama. Tapi lucunya doa anak kelas 3 beda. Mereka ingin lulus ujian masuk universitas. Dan melihat para senpai, anak kelas 1 dan 2 masih ingin main sepak bola dengan para senpai kelas 3. Soalnya nggak ada lagi senior sekeren mereka dimanapun. Kita pasti akan jadi juara dengan tim ini.
Nah, ketika Izumi manggil buat pulang, tiba-tiba pelatih Miko bilang tunggu sebentar lagi. Semuanya merasakan perasaan gak enak karena setelah itu pelatih Miko nyuruh semuanya lari di pasir pantai. Kebetulan lautnya dekat juga. Pada akhirnya, ya semuanya pemain Soryo berakhir disiksa lari di pantai sampai matahari terbenam. Dan akhirnya upacara kejuaraan nasional akan dimulai. Tentu saja semua pemain Soryo sudah bersiap dengan rapi. Soshi terlihat semangat banget, dia sama sekali nggak gugup dan malah jadi excited banget. Dan pas dia bertanya ke kakaknya, nggak gugup juga kan? Tetapi Koya menjawab, siapa tahu. Nah, akhirnya upacara pembukaan kejuaraan sepak bola SMA nasional akan dimulai. Yang keluar pertama adalah SMA Mee, juara bertahan perwakilan Ibaraki A. Tentu semua penonton terkejut dan terdiam melihat sang juara beruntun, apalagi sekarang diperkuat generasi emas yaitu Harvey. Dan akhirnya juga kita melihat L muncul dan ternyata L masuk ke sekolah Reran dengan menggunakan nomor punggung 10. Dia nggak nyangka kejuaraan nasional Jepang bisa sebesar ini untuk level amatir. Dan faktanya juga, tim Reran itu gelar juaranya di kejuaraan nasional paling banyak. Mereka juga terkenal dengan gaya penguasaan bola dan mereka kandidat utama yang bisa mengalahkan SMA Mee. Tapi komentator juga bilang kalau bicara soal kandidat ada satu sekolah lagi yaitu SMA Soryo yang akhirnya masuk juga. Dalam pertarungan sengit di Blok H, mereka berhasil menekan Mee sampai ke ujung tanduk dan akhirnya Soryo pertama kali lolos ke turnamen nasional. Apalagi bersama permata mereka yaitu Sendo, Soryo adalah tim dengan kekuatan luar biasa yang sangat seimbang. Dan jangan lupakan harta karun Jepang yaitu Hidaka Koya. Meski sempat absen di turnamen prefektur, ia kembali memperkuat tim di turnamen nasional dan terlihat Koya pun tersenyum menatap Lalu setelah itu ada tim SMA Wasimi dari Prefektur Ishikawa dengan serangan super kuat dipimpin oleh bintang baru asal Brazil Toru. Lalu SMA Yoin dari Fukuoka dengan tembok Italia Leonardo Jet, ini benar-benar barisan mewah yang pantas untuk memperingati turnamen ke-100 ini. Nah, acara inti selanjutnya yaitu ikrar pemain atau sumpah yang dimana uniknya ditunjuk dari pemain Soryo. Biasanya sih kapten yang bakal maju buat bacain, tapi Izumi bilang kalau orang yang lebih terkenal yang bacain pasti jadi bahan pembicaraan lebih banyak karena yang maju ternyata Hidaka Koya. Tentu saja semuanya terkejut apalagi penonton karena meski dia disebut harta karun Jepang tapi kan Koya tetap masih kelas 1. Dan kocaknya juga Soshi nggak tahu ini dan terlihat shock apalagi kakak biasanya tipe yang bakal nolak kalau diminta hal kayak gini. Tapi ya pada akhirnya Koya beneran maju. Akan tetapi setelah melakukan ikrar semuanya terkejut karena Koya menambah ucapan dari dirinya sendiri. Yang dimana dengan serius Koya berkata, "Aku dengan kesempatan kali ini aku ingin mengubah makna dari kejuaraan ini. Di Jepang saat ini ada banyak batu permata mentah termasuk para siswa SMA yang ada di sini. Namun dunia masih belum menyadarinya. Itu hal yang sangat disayangkan. Memang jumlah pemain Jepang yang berkiprah di dunia semakin bertambah, tapi masih belum cukup. Namun kali ini, berkat generasi emas yang menerima undanganku dan datang ke Jepang, dunia mulai menaruh perhatian pada turnamen ini. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkannya, bahwa sepak bola SMA Jepang adalah gudang bakat, dan yang cepatlah yang akan mendapatkannya lebih dulu. Aku sudah menghubungi kenalan-kenalan scouting agar mereka datang menyaksikan turnamen ini. Kalau kau mencetak gol di turnamen ini, membuat assist, atau menunjukkan big play lalu bahkan meraih juara, pintu menuju dunia akan terbuka untuk siapapun. Raih kesempatan itu dan bertarunglah bersamaku di panggung dunia." Wah, ini beneran gila sih. Tentu saja semua orang terdiam karena terkejut. Tapi setelah itu, semua pemain dari masing-masing tim semuanya teriak kencang jadi bersemangat. Dan sepertinya itu alasan dan tujuan Koya kembali ke Jepang selain untuk Soshi, membuat perubahan dan menjadikan untuk unjuk gigi. Hal itu juga membuat Soshi jadi seneng banget melihat kakaknya yang paling keren di dunia ini. Dan akhirnya, sepak bola SMA seluruh Jepang dengan ini resmi dimulai.
pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik